A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu senantiasa mengkhianati dirimu sendiri. Lalu Dia kembali kepadamu dengan kasih sayang, dan Dia memperbaiki kesalahanmu. Maka sekarang campurlah dengan mereka dan carilah apa yang ditentukan Allah bagimu, dan makanlah dan minumlah hingga tampak jelas kepadamu benang putih dan benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan janganlah kamu bercampur dengan mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid-masjid. Inilah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukumnya bagi manusia, supaya mereka terpelihara dari segala keburukan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे ऐ शम्मे रुख अपना. Iya mah, sehat-sehat di sana ya, jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Ayah, ya, nanti nenek lebaran di rumah kita kan ya? Insya Allah, jadi doain ya. Tadi ayah habis nelpon nenek. Kapan nenek ke rumah kita ya? Nah, kata nenek nanti nenek mau selesai itikaf, baru ke rumah kita nanti lebaran. Itikaf? Apa itu ya? Kakak belum tahu itikaf? Belum ya. Nah, itikaf itu sesuai dengan sunnah Rasul itu dilakukan di 10 hari terakhir, mengasingkan diri di masjid. Berapa lama itu ya? Tadi 10 hari, nanti 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wah, lama banget ya.
Kalau itikafnya di rumah, boleh nggak ya? Kalau sesuai dengan sunnah Rasul sih, lebih baiknya di masjid. Supaya kita lebih khusyuk ibadah itikaf di masjid. Oh iya, kalau gitu sekarang kita nonton video tentang itikaf ya. Supaya lebih paham kakak sama adek. Oke ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Saifullah Mubarak Ahmad di dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda di dalam program Keluarga Ramadan. Di dalam episode kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan i'tikaf, beberapa hal yang berkaitan dengan i'tikaf. Berhubung kita akan memasuki 10 hari bulan Ramadan, tentu tema i'tikaf ini adalah tema yang sering ditanyakan, yang sering dibahas, kemudian juga diamalkan oleh umat muslim pada umumnya dan kita sebagai muslim Ahmadi khususnya. Nah, misalnya apakah i'tikaf itu sendiri? Kemudian apakah i'tikaf itu boleh dikerjakan di rumah atau di mana sajakah i'tikaf itu bisa dilakukan? Atau apakah i'tikaf atau bagaimanakah i'tikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW? Seperti apa sunnah Rasulullah SAW dalam mengajarkan i'tikaf? Ini beberapa hal yang saya soroti dalam pertemuan kali ini, dalam program kita kali ini. Nah, untuk supaya mudah dipahami, ya, saya akan membagi-bagi topik ini ke dalam beberapa pertanyaan, ya, supaya ketika kalau di dalam pertanyaan ini kan lebih mudah dipahami dan terkelompok begitu. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah apakah i'tikaf itu sendiri? Karena orang pasti bertanya, apa sih i'tikaf itu? Ya. Nah, dari segi bahasa, dari segi lughat, i'tikaf itu artinya adalah mengurung diri atau tinggal di suatu tempat. Ini dari segi lughatnya, dari segi bahasanya, menyendiri. Ya. Kemudian dari segi istilah Islami, i'tikaf adalah tinggal di masjid sambil berpuasa dengan niat ibadah di dalam waktu tertentu di bulan Ramadan. Ini i'tikaf dari sisi istilah Islami, tinggal di masjid sambil berpuasa dengan niat beribadah di dalam masjid di tempat yang tertentu dengan niat ibadah. Nah, ini i'tikaf dari segi istilah Islami. Nah, kemudian dari sini timbul pertanyaan bahwa bagaimanakah i'tikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti apakah beliau melaksanakan i'tikaf, ya, ketika di masa hidup beliau? Nah, masnun i'tikaf atau i'tikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah i'tikaf yang dilaksanakan di masjid, ya, sambil berpuasa. Dengan berpuasa dimulai dari sholat subuh pada tanggal 20 Ramadan sampai hilal bulan Syawal nampak. Nah, ini i'tikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW secara umum, pelaksanaan i'tikaf. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat dalil-dalilnya, ya, satu persatu. Bahwa seperti apakah dalil i'tikaf di masjid? Apakah dari manakah kita mengetahui bahwa i'tikaf itu dilaksanakan di masjid? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu mencampuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid-masjid. Kemudian di dalam hadis, ya, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud, ya, di sini termaktub dalam Sunan Abu Daud, la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Bahwa tidak ada i'tikaf kecuali di dalam masjid jami'. Ya. Nah, dari ayat dan hadis ini kita mengetahui bahwa sunnah Rasulullah SAW, bahwa beliau melaksanakan i'tikaf itu sunnahnya adalah yang i'tikaf yang dilaksanakan di masjid. Dan di sini dari hadis dari Hazrat Aisyah itu ada kalimat masjid jami'. Masjid jami' artinya masjid yang dimana dilaksanakan sholat berjamaah, ya, dimana dilaksanakan sholat Jum'ah pada umumnya. Dan ini disebut masjid jami'. Nah, kemudian berkaitan dengan i'tikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah i'tikaf yang di dalamnya ada puasa. Ya, artinya mu'takif, orang yang beriktikaf itu dia harus berpuasa. Nah, dalilnya di dalam hadis Rasulullah SAW
sabda la i'tikafa illa bis-shaum, bahwa artinya tidak ada i'tikaf tanpa puasa. Ini juga di dalam Sunan Abu Daud Kitabul I'tikaf, ya. Nah, dari hadis ini jelas ya kita ketahui bahwa sunnah Rasulullah SAW ketika beliau di masa hidup, ketika beliau beriktikaf adalah beliau berpuasa. Ini iktikaf yang disunnahkan, mutakif ya. Seorang yang iktikaf itu dia harus orang yang berpuasa. Kalau iktikaf itu ingin disebut sebagai iktikaf yang sunnah, ya, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hal yang ketiga dari dalil yang kita sampaikan tadi bahwa iktikaf yang disunnahkan itu adalah iktikaf yang dilakukan minimal 10 hari, yakni pada tanggal yang dimulai pada subuh tanggal 20 Ramadan, ya, setelah salat subuh pada tanggal 20 Ramadan, ya. Nah, ini bahwa Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan dalam hadis berkaitan dengan Rasulullah SAW, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'tikafa 20. Artinya, yakni Rasulullah SAW selalu i'tikaf di bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun beliau wafat, beliau sallallahu alaihi wasallam i'tikaf selama 20 hari. Sahih Bukhari, babul i'tikaf. Nah, dari hadis ini kita mengetahui bahwa terbukti bahwa Rasulullah SAW biasa beriktikaf, ya, pada tanggal 20 Ramadan, dimulai setelah sholat subuh 20 Ramadan. Kecuali di tahun akhir beliau, bahwa di tahun akhir beliau melaksanakan, ya, iktikaf selama 20 hari. Sehingga seyogianya kita mengetahui bahwa sunnah Rasulullah SAW yang mutawatir, yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah beliau, dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian tabi dan tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita ini, bahwa beliau, ya, mereka melaksanakan i'tikaf, ya, 10 hari, i'tikaf minimal 10 hari, i'tikaf yang dimulai pada tanggal 20 Ramadan itu tadi, ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kapan mulai masuk i'tikaf, ya. Di dalam riwayat diceritakan iza arada ay ya'takifa sallal fajra thumma dakhala mu'takifahu. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW berniat untuk i'tikaf, maka beliau masuk i'tikaf setelah sholat subuh. Ini dalam Sahih Muslim, ya. Nah, dari kedua riwayat ini, ya, kita mengambil garis besar, kesimpulan besar bahwa Rasulullah SAW biasa i'tikaf paling kurang 10 hari di dalam bulan Ramadan. Ya, kalau, ya, mulai dari setelah sholat subuh itu tadi. Artinya hendaknya kita i'tikaf itu dimulai masuknya itu dari tanggal 20 Ramadan. Jadi kalau misalnya puasanya itu ada 29 hari, maka kalau dihitung dari tanggal 20 sampai tanggal 29 itu ada 10 hari. Jadi minimal kita puasa yang disunnahkan itu adalah i'tikaf yang disunnahkan itu ada 10 hari. Tetapi kalau puasanya ada 11 hari, maka i'tikafnya sampai puasanya ada 30 hari, ya, artinya sampai tinggal 30 Ramadan, ya, maka i'tikafnya itu menjadi 11 hari. Nah, sebagaimana hadis yang sebelumnya disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu i'tikaf, ya, sunnah SAW sampai melihat bulan, ya, melihat hilal di bulan Syawal di tahun itu. Jadi ketika beliau i'tikaf setelah bulan Ramadan itu kan bulan Syawal. Jadi ketika Syawal, ya, hilal bulan Syawal itu terlihat, maka disitulah kemudian berhenti i'tikaf. Artinya setelah sholat maghrib di tanggal 29 Ramadan atau setelah sholat maghrib di tanggal 30 Ramadan, ya, setelah hilal terlihat. Nah, bukan berarti kalau kita melaksanakan itu hanya 10 hari i'tikaf, kemudian puasanya ada 30 hari, bukan berarti pada tanggal 29 Ramadan kita keluar. Tidak, kita harus, ya, menyempurnakan sampai tanggal 30 Ramadan itu tadi. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan i'tikaf di dalam, ya, i'tikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, namun dari hal-hal yang disampaikan ini timbul beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, ya, dikarenakan tadi i'tikaf dikatakan bahwa i'tikaf itu dilaksanakan di masjid, sudah ada tadi Al-Qur'annya, kemudian juga ada hadis-hadisnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah boleh i'tikaf di rumah? Ya.
Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang timbul adalah apakah boleh i'tikaf tanpa berpuasa? Artinya orang yang i'tikaf itu dia tidak puasa, entah itu karena dia tua, entah itu karena dia sakit dan sebagainya. Apakah atau orang perempuan ya sedang haid, apakah dia boleh i'tikaf ya dan sebagainya? Kemudian yang ketiga, apakah boleh i'tikaf itu kurang dari 10 hari? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan i'tikaf. Nah, jawaban yang pertama berkaitan dengan ini yang tadi, apakah boleh i'tikaf di rumah? Ya, di dalam beberapa tahun terakhir ini karena kita pandemi, ya ada beberapa orang yang bertanya, bahkan sampai Hazrat Khalifatul Masih ditanyakan berkaitan dengan ini. Ya, ini kan pengecualian. Ya, ini suatu hal yang darurat. Beliau kemudian ya mengizinkan untuk beriktikaf di rumah di dalam pandemi, dalam keadaan pandemi itu. Tetapi yang beliau sampaikan adalah kalau seseorang ingin iktikaf di rumah, dia harus mengkhususkan suatu tempat sebagai masjid di rumah itu. Artinya hanya tempat khusus untuk sholat di rumah itu, dia jadikan itu sebagai tempat sholat dan kemudian dia beriktikaf di situ. Jadi tidak jadikan ruangan lain dan sebagainya. Ya, nah ini sekilas berkaitan dengan iktikaf di rumah yang kalau di dalam keadaan pandemi. Ini sudah ditanyakan kepada Hazrat Khalifatul Masih, beliau mengizinkan tetapi dengan syarat-syarat itu tadi. Nah, namun bagaimana dengan i'tikaf yang tadi yang secara umum ya, bukan dalam keadaan pandemi ya, di keadaan biasa-biasa saja, seperti apa? I'tikaf apakah boleh melaksanakan i'tikaf di rumah seperti itu? Nah, berkaitan dengan ini dapat saya sampaikan bahwa Islam itu tidak melarang orang-orang untuk melakukan kebaikan selama kebaikan itu tidak melanggar syariat misalnya, atau kebaikan itu tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, atau tidak bid'ah, tidak berbau bid'ah dan sebagainya. Nah, ini Islam tidak melarang itu. Nah, apabila seseorang i'tikaf tidak bisa i'tikaf di masjid, maka ya kalau ada yang ingin i'tikaf di rumah, nah berkaitan dengan ini ya, Mufti Silsilah ya Mubashir Ahmad Kahlon, beliau di dalam acara program fikih Masail MTA di MTA Internasional, beliau menyampaikan bahwa ya di situ ditanyakan oleh seorang ibu kepada beliau, seorang perempuan, kepada Mufti Silsilah bahwa apakah boleh saya i'tikaf di rumah sambil melakukan pekerjaan rumah dan sambil memasak, katanya. Nah, ini kan pertanyaan yang kalau ditanyakan kepada kita, wah bagaimana ini jawabannya? Tetapi Mufti Silsilah begitu indah ya jawaban beliau bahwa kita tidak bisa ya melarang orang untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan niat i'tikaf. Ya, meskipun itu dikerjakan di rumah. Ya, ini poin yang pertama. Kita tidak bisa melarang orang untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan niat i'tikaf walaupun itu dilakukan di rumah. Namun perlu diketahui, kata beliau, bahwa silahkan saja melakukan i'tikaf di rumah, tetapi i'tikaf yang seperti itu tidak bisa disebut sebagai i'tikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini poinnya. Wah, silahkan saja melakukan seperti itu, tidak ada larangannya, tetapi i'tikaf yang semacam itu tidak termasuk ke dalam i'tikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena i'tikaf yang sesungguhnya yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, itu seperti yang disampaikan tadi berdasarkan Al-Quran Al-Karim, ya, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, berdasarkan riwayat, ya, kita mengetahui bahwa i'tikaf yang disunnahkan itu adalah ya, i'tikaf yang laksanakan di masjid. Meskipun sekali lagi penegasannya kita tidak bisa melarang orang untuk i'tikaf di rumah. Hanya saja ini bukan i'tikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena kita tahu bahwa tujuan i'tikaf ini kan meraih Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Muhammad, kata Allah taala, wahai Rasul, katakanlah kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Nah, jadi resepnya, satu-satunya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fattabi'uni, ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah SAW. Jadi di dalam ibadah-ibadah kita, meskipun itu tidak dilarang, meskipun itu tidak ada larangannya,
maka sudah seharusnya kita sebagai seorang Muslim Ahmadi mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hendaknya ya adalah ibadah-ibadah yang diamalkan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak ada larangan. Nah, makanya di sini yang perlu saya sampaikan, saya pertegas adalah kita harus bisa memilah antara fatwa dan amalan. Mana yang fatwa dan mana yang amalan. Kalau ditanya boleh etikaf di rumah, maka fatwanya tadi sudah disampaikan bahwa karena tidak ada larangan, maka boleh saja di rumah. Tetapi ya itu bukan ya etikaf yang disunnahkan. Tetapi kalau kita berbicara apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, sudah jelas tadi bahwa beliau etikafnya di dalam masjid. Ya, jadi tidak bisa kemudian orang mengatakan bahwa toh di rumah juga bisa etikaf. Ya, dalam keadaan umum ini, bukan dalam keadaan khusus ya. Toh di rumah juga bisa itikaf, katanya ngapain harus di masjid dan sebagainya. Tidak bisa kita gunakan dalil seperti itu, karena di dalam keadaan umum, dalam keadaan yang normal, maka itikaf harus dilaksanakan di masjid. Ini beda antara fatwa dengan amalan. Kalau fatwanya tadi sudah disampaikan, tetapi amalannya seperti itu. Kemudian yang kedua, karena kita waktunya singkat, bahwa apakah orang yang tidak berpuasa itu boleh etikaf? Ya, kalau ditanya fatwanya tadi ya silahkan saja. Orang yang tidak berpuasa kemudian dia etikaf, orang yang duduk di masjid ya dia tidak berpuasa. Ini juga ditanyakan kepada Mufti Silsilah, menyampaikan bahwa ya kita tidak bisa melarang orang untuk kemudian duduk di masjid, ya tinggal di masjid sambil dengan niat etikaf, beribadah dan sebagainya walaupun dia tidak berpuasa. Tetapi sekali lagi yang saya ingin tegaskan di sini, beliau sampaikan ya Mufti Silsilah, bahwa etikaf yang disunnahkan itu adalah yang sebelumnya kita ketahui dari hadis la i'tikafa illa bis-shaum. Tidak ada etikaf tanpa berpuasa. Dan Rasulullah SAW ya begitu juga para sahabat beliau ketika mereka beretikaf, mereka melaksanakan puasa ya. Nah, tapi sekilas di sini juga sampaikan bahwa kalau misalnya orang di dalam 10 hari pertama dan 10 hari kedua mereka tidak bisa puasa, entah itu karena sakit, haid dan sebagainya, atau mungkin dalam perjalanan atau orang tua dan sebagainya, pokoknya dia tidak bisa melaksanakan puasa di 10 hari pertama, 20 hari pertama. Namun di 10 hari terakhir dia bisa melaksanakan puasa, safarnya habis, dia sembuh dan sebagainya. Nah itu maka dia kalau ingin beretikaf dia bisa etikaf, dan etikafnya disebut sebagai etikaf sunnah. Ya, etikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir ya berkaitan dengan etikaf yang kurang dari 10 hari. Ya, nah tadi kan kita di dalam Rasulullah SAW, di dalam riwayat kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ini kan beliau masuk etikaf pada hari ke-20, ya, pada 20 Ramadan di setelah subuh. Jadi kalau puasanya 29 hari, maka etikafnya jadi 10 hari. Kalau puasanya 30 hari, ya, maka etikafnya jadi 11 hari. Nah ini sunnah ya, bahwa minimal etikaf itu 10 hari ya yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kalau ada orang yang tidak sampai 10 hari, misalnya dia masuk di hari ke-25 dan masuk di hari ke-27, ya saya lihat di Kadian juga ada yang seperti itu. Ketika saya etikaf beberapa tahun lalu di Kadian, ada yang hanya 3 hari, ada yang berapa hari. Ya silahkan saja, tetapi ini sekali lagi kita sampaikan bahwa etikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah etikaf yang dilaksanakan ya 10 hari minimal itu tadi yang dimasuk ya, dimulai dari 20 Ramadan subuh, salat subuh 20 Ramadan, dan keluarnya ketika melihat hilal di tanggal 29 atau di tanggal 30 Ramadan. Nah ini pembahasan kita berkaitan dengan etikaf. Yang terakhir yang ingin saya tegaskan di sini bahwa etikaf ini sendiri tujuan utamanya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan diri tinggal di suatu tempat untuk ibadah, untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang disampaikan tadi, kalau kita ingin mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, di satu-satunya sarana adalah ya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, bahwa satu-satunya cara Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah Muhammad, yakni ikutilah Rasulullah SAW, ikutilah sunnah beliau. Dengan begitu kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan mahabbah, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi tidak ada larangan ya dalam etikaf yang seperti yang disampaikan di atas tadi, tetapi idealnya sebagai seorang Ahmadi Muslim kita harus senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW.
Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tentu masih banyak pembahasan-pembahasan, pertanyaan-pertanyaan fikih berkaitan dengan i'tikaf ini. Tetapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa menemani ibadah pemirsa semua, dan mudah-mudahan dapat dipahami dan kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dari ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sekian, jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kakak, adik, itu tadi penjelasan tentang i'tikaf, ya. Iya ya, sekarang kakak tahu apa itu i'tikaf. Nah, alhamdulillah kalau kakak tahu, adik juga ya. Nah, jadi kalau kita melaksanakan i'tikaf dengan penuh keimanan kita, keikhlasan, kita khusyuk ya selama i'tikaf, maka insya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang masa lalu. Masya Allah, jadi nggak sabar nih buat ketemu nenek. Sabar ya, Dek. Ya.